Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Babu ma jaa fir ruqa wat tamaim. Bab apa yang datang tentang ruqyah dan tamimah. Ruqa bentuk jamak dari ruqyah. Tamaim bentuk jamak dari tamimah. Ai minan nahi, kalimat ma jaa minan nahi, apa yang datang dari larangan-larangan, wa ma warada 'anis salaf fi dalik, dan apa yang diriwayatkan dari salaf dalam masalah itu. Baik, itu babnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala fi sahih an Abi Bashir al-Ansari أنه كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. Kata musannif rahimahullah, di dalam kitab sahih dari Abi Bashir al-Ansari, bahwasanya dia pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam beberapa safar beliau. Fa arsala rasulan, maka Nabi pun mengutus utusannya, alla yabqayanna fi raqabati ba'irin, agar jangan tersisa di leher satu unta pun kalung-kalung dari watar. Kalung-kalung dari senar. Watar adalah senar. Tahu senar? Yang biasa dipakai untuk busur panah. Gimana? Begitu ya? Maka ini busurnya yang ditarik untuk melemparkan anak panah. Baik. Fahadhihi watar atau hadha watarun. Wa idza khlaulaqa. Apa khlaulaqa? Tadinya bagus, kemudian jadi kendor. Apa bahasa Indonesianya? Tadinya kencang, tahu sering dipakai, jadi begitu. Jadi tadinya kencang seperti ini, jadi begini. Itu khlaulaqa. Ketika sudah ikhlaulaqa, sudah kendor, kan dibuang. Nah, mereka nggak dibuang, mereka ikatkan di unta-unta mereka. Karena pikiran mereka, perasaan mereka, dan segala macam yang ada di benak mereka, ini biasa dipakai perang. Biasa dipakai membunuh binatang, membunuh orang, membunuh musuh. Maka pasti ada kekuatan. Perlindungan padanya, dijadikan sebagai pelindungan pada hewan-hewan mereka. Taib, maka Nabi menyatakan jangan disisakan di leher-leher unta kalung-kalung dari senar illa quti'at, kecuali harus dipotong, diputus, buang. Demikian matan hadisnya. Wa hadzal hadis fi sahihain. Hadis ini diriwayatkan di dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari Abi Bashir, difathahkan awalnya dan dikasrahkan dengan mu'jamah yang bertitik. Berarti dibaca Bashir. Qila ismuhu Qais ibn Ubaid. Dikatakan bahwa nama Abu Bashir adalah Qais ibn Ubaid. Demikian dikatakan oleh Ibnu Sa'ad. Wa qala Ibnu Abdul Barr, berkata Ibnu Abdul Barr, la yuqif lahu ala ismin sahih wa huwa sahabiyun, tidak ada dan tidak didapatkan namanya yang sahih tentang beliau. Yani dikenal dengan kunyahnya Abu Bashir. Wa huwa sahabiyun, dan beliau seorang sahabat yang mulia, syahidal khandaq,
ikut dalam perang Khandaq. Wa mata ba'da sittin, dan beliau meninggal setelah umur 60 tahun. Wa yuqal, dan dikatakan innahu jawazal mi'ah, bahwa beliau lebih dari 100 umurnya. Wallahu taala a'lam. Qaluhu fi ba'd asfarih, ucapannya dalam beberapa safar-safar beliau, qala al-hafidh lam aqif ala ta'yinih, aku tidak mendapatkan ta'yinnya, safar yang mana, karena Nabi sering safar, sering berangkat bersama pasukannya dalam sekian banyak peperangan, sehingga tidak tahu ini yang mana. Lam aqif ala ta'yinih. Qala fa arsala rasulan, maka kalau tidak tahu safar yang mana, bagaimana terjemahan yang bagus? Dalam salah satu safar beliau, begitu saja. Ya, diriwayat dari Abu Bashir bahwasanya dalam salah satu safar beliau, salah satu safar Rasul alaihi salatu wasallam, beliau ikut. Abu Bashir ikut. Maka Rasulullah SAW mengutus seorang utusan. Wa huwa Zaid ibn al-Harithah. Al-an waqafa ala ta'yinih. Tadi ketika dibahas tentang Abu Bashir, siapa namanya? Lam aqif ala ismin sahih. Kami tidak mendapatkan nama yang sahih. Ketika dikatakan fi ba'di asfari, di beberapa safarnya dikatakan dengan jujur, kami tidak mendapatkan kepastian safar yang mana. Tetapi ketika dikatakan diutus seorang utusan, baru dijelaskan. Idan bukan lam aqif lagi, tapi waqafa ala ta'yinihi wa huwa man? Zaid ibn Harithah. Wa rawa dzalika al-Harith ibn Abi Usamah fi musnadihi. Kau tahu dari mana diriwayatkan yang demikian oleh Harith ibn Abi Usamah di dalam musnadnya? Demikian dikatakan oleh Al-Hafidh. Disebutkan dalam musnadnya bahwa Rasulullah SAW mengutus Zaid ibn Harithah. Apa isi beritanya? Utusan itu biasanya membawa berita, membawa perintah, membawa larangan. Itu tugas utusan. Utusan tadi diperintah untuk menyampaikan alla yabqayanna bil musanna at-tahtiyah wal qaf al-maftuhatain, dengan dua titik di bawah dengan huruf ya, wal qaf kemudian huruf qaf, wal al-maftuhatain yang kedua-duanya fathah. Kedua-duanya fathah. Yabqayanna. Wa qiladah, sedangkan qiladah kalau artinya sudah paham ya, dari kata yabqa, tersisa. Yabqayanna, jangan disisakan sedikit pun. La yabqayanna. Adapun qiladah marfu'un ala annahu fa'il. Dia marfu' sebagai fa'il. Mana fi'ilnya? Yabqa. Yabqa ini fi'il. Aina fa'il? Qiladatun. Yabqa qiladatun. Tetapi di sini ada larangan. La yabqa. Tapi bukan larangan bentuknya. Walaupun maknanya larangan, tapi bentuknya nafi, bukan nahi. Sehingga masih tetap ada huruf alifnya. Barakallahu fiikum, atau ya. La yabqayanna dengan nunut taukid as-saqilah. Jangan sekali-kali tersisa sedikit pun dari qiladatun. Wal watar tadi sudah diterangkan bi fathataini, watar wahidu autaril qaus. Bentuk mufrad dari autaril qaus. Watar qaus. Qaus itu adalah busur panah.
ininya namanya qaus. Tebal. Yang ini qaus. Yang ini Yang ini? Yang ini? Gak ada yang jawab. Ini dulu. Senarnya. Watar. Mirish. Sudah jelas. Mirish itu artinya bulu-bulunya. Ini nisal. Ini satu lagi. Tinggal qidah. Nah. Baik, kalau digabungkan nisal dengan qidah dengan rish, jadi apa? Sahm. Anak panah. Sahmun. Halas? Baik. Kenapa perlu diterangkan rinci? Karena berkait dengan sekian hadis. Di antaranya hadis ini tentang watarnya. Nanti hadis tentang yakhruju min dhi'i hadza, akan keluar dari punggung orang ini satu kaum yang begini. Apa di akhirnya? Yakhrujuna minad din. Kama yakhrujur sahmu minar ramiyah. Akan keluar dari Islam seperti keluarnya saham, ini saham yang melesat jauh sampai mengenai sasarannya. Kakinya 4, entah binatang apa. Ini buruan. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Tembus. Apa kata hadis itu? Apa kata Nabi dalam hadis tersebut yang lebih detail? Dilihat min rishihi wa nisalihi wa qidahihi la yura minhu syai'a, tidak terdapat apapun. Waqad, padahal dia telah melewati dam wal farad. Dam wal farad. Dam darah, farad kotoran binatang tersebut. Padahal sudah melewati kotorannya dan sudah melewati darahnya, tetapi la yabqa syai', tidak tersisa. Dilihat di rishnya bersih, dilihat di nisalnya bersih, dilihat di batangnya bersih. Artinya keluar dari Islam sampai tidak tersisa. Baik, kembali kepada kitab. Wa kana ahlul jahiliyah idza khlaw laqal wataru. Ini ikhlau laqa yang tadi. Kalau bahasa daerahnya ngelendo, iya. Sudah tidak bisa lagi melemparkan panah kecuali dekat sekali tepluk jatuh depan. Sudah ngelendo, sudah tidak lagi kencang seperti awalnya. Idza khlaw laqal watar abdaluhu bighairihi. Kalau senarnya sudah ngelendo atau sudah kendor atau sudah lemah, maka akan diganti dengan senar yang baru. Wa qalladu bihi dawab, dan mereka akan ikatkan senar bekasnya, dikalungkan ke binatang-binatang mereka. Dawab bisa unta, bisa kuda, bisa keledai, bisa apa saja hewan-hewan tunggangan. Dawab. I'tiqadan minhum annahu yadfa'anid dabbatil ain. Keyakinan dari mereka bahwa itu bisa menolak dari binatang-binatang tunggangannya ain. Sudah dibahas ain kemarin, penyakit atau kejelekan, mara bahaya yang disebabkan oleh mata. Qauluhu, dan ucapannya dalam hadis illa quti'at, disebutkan ada kalimat au qiladah. Perhatikan hadisnya baik-baik. La yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin au qiladatun. Kenapa qiladatun diulang 2 kali? Karena yang pertama min watar, yang kedua mutlak. Maksudnya mutlak dari watar ataupun dari yang lainnya. Berarti barakallahu fikum, yang dilarang bukan hanya kalung dari watar saja. Kalung dari watar
ataupun kalung bukan dari watar, kalau itu untuk menolak bala, untuk menolak ain, fahadha la yajuz, la yabqayanna, jangan tersisa di leher-leher unta kalian qiladah min watar au qiladatun mutlaqan. Jadi barakallahu fiikum, di sini bukan hanya syak dari rawi, tetapi ini adalah menunjukkan larangan tadi bukan hanya pada kalung yang dari watar, tetapi kalung apapun kalau fungsinya adalah dafa' al-ain, menolak penyakit yang disebabkan mata atau menolak musibah, menolak bencana, menolak wabah, maka itu dilarang oleh Nabi. Idan al-ibrah bimada? Idan al-ibrah laisa fi dhatihi watar atau laisa biwatar. Al-ibrah fi maqsudihi. Yang menjadi larangan atau yang menyebabkan dilarangnya, ibrah ini ada pelajarannya, bukan pada bendanya atau senar atau bukan senarnya, tetapi al-ibrah fi maqsudihi, pada tujuannya, yaitu tolak bala. Bagaimana kalau bukan kalung? Boleh apa enggak boleh? Ya tetap enggak boleh kalau tujuannya sama, tolak bala. Baik. Maka dikatakan di sini dengan kalimat ma'nahu anna rawi syak. Maknanya pertama bahwa rawi ragu apakah disebut qiladah dari watar atau disebut qiladah secara umum. Hal qala syaikhuhu, apakah gurunya waktu itu berkata qiladatun min watar atau qiladatun saja wa atlaqa secara mutlak walam yuqayyad dan tidak yuqayyad. Wa yu'ayyidul awal, tetapi yang lebih terdukung adalah riwayat yang pertama, yaitu qiladatun min watar, karena itu kebiasaan orang-orang Arab ketika itu. Tetapi maknanya tetap tujuannya tolak bala, maka apakah dari senar atau bukan dari senar, dari bekas busur panah ataupun bukan, tetap tidak boleh. Mengapa ditukung yang pertama? Marawa an Malik yu'ayyidul awal, yang mendukung pendapat pertama adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik, annahu su'ila anil qiladah. Dia pernah ditanya tentang kalung-kalung tadi, faqala sami'tu bikarahatiha atau ma sami'tu bikarahatiha illa fil watar. Kata Imam Malik, aku tidak mendengar tentang dimakruhkannya kalung-kalung tadi kecuali yang dari watar saja. Wali Abi Dawud, tetapi dalam riwayat Abu Dawud, wala qiladatun bighairi syak. Dalam riwayat Abu Dawud tanpa ada syak. Berarti kalimatnya pakai waw atau pakai au? Berarti pakai waw, bukan pakai au. Kalau pakai au mengandung syak. Apakah qiladah min watar au qiladatun mutlaqan? Ini ragu. Tetapi dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW menyatakan jangan sisakan satu kalung dari senar ataupun kalung apapun kecuali putus. Kalau dengan riwayat ini, maka tidak boleh seluruhnya. Tadi Imam Malik menyatakan yang aku dengar yang dilarang hanya dari senar saja. Tetapi dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Dawud, disebutkan wala qiladatun bighairi syak. Kalau tanpa syak artinya bukan pakai au, tapi pakai waw. Jangan tersisa satu kalung pun dari watar atau kalung apapun. Baik, itu maknanya. Atau dan kalung apapun. Qala al-Baghawi di dalam Syarh As-Sunnah, ta'awwala Malik amrahu alaihi salam biqat'il qala'id ala annahu min ajlil ain. Kemudian Imam Malik menafsirkan ta'awwala di sini
Takwil bermakna tafsir. Menafsirkan perintah Nabi untuk memutus kalung-kalung dari senar tadi, kata Imam Malik, ala annahu min ajlil ain. Itu karena mereka memakainya untuk menghindari ain, menghindari mata, kejelekan yang disebabkan oleh mata. Wa dzalika annahum kanu yashudduna tilkal autar wat tamaim wal qala'id wa yu'alliquna 'alaiha al-'ud. Karena mereka waktu itu mengikat, yashuddun, mengikat tilkal autar, mengikat senar-senar tadi, wat tamimah, jimat-jimatnya, wal qala'id, kalung-kalungnya, wa yu'alliquna 'alaiha al-'ud, dan mereka mengalungkannya sebagai perlindungan. Yadhunnuna annaha ta'simuhum. Mereka mengira bahwa benda-benda tadi bisa melindungi mereka dari afat mara bahaya. Bisa melindungi dari mara bahaya. Menganggap, menduga kalau itu bisa melindungi dari mara bahaya. Taib, apakah dugaan bisa jadi dalil? Yadunnuna dhanna fa khaba dhannuhum. Mereka berprasangka dengan prasangka-prasangka, tapi celaka. Prasangka mereka salah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran yang mencerca orang yang berdalil dengan dhann? In yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Mereka tidak lain kecuali mengikuti dhann wa ma tahwal anfus. Mereka tidak mengikuti dalil, mereka mengikuti prasangka dan hawa nafsu. Dan dalam ayat berikutnya, wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Prasangka itu tidak bisa mendatangkan kebenaran. Di dalam surat An-Najm. Dalam surat An-Najm. Kalian cari, kalian catat di buku kalian. Bahwa prasangka tidak bisa membawa kebenaran. Hanya saja kadang-kadang ada dhon bermakna yakin. Dan itu bisa dipahami dari siyakul kalam, dari konteks kalimatnya. Seperti Allah gambarkan tentang orang-orang beriman dengan ayatnya, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka-mereka yang sudah menduga kalau mereka akan bertemu Allah. Orang beriman yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Baik. Prasangka juga ini maknanya yakin. Hati-hati. Ada makna dhann ternyata maknanya yakin seperti kalimat tadi. Wallahu ta'ala alam. Tetapi kalau dhann dengan makna tebak-tebakan, tidak pasti, maka itu tidak bisa membawa kebenaran. Kembali kepada kitab. Fanahahumun Nabi SAW anha. Maka Nabi pun melarangnya. Wa a'lamahum annaha la taruddu min amrillahi syai'a. Nabi melarangnya dan Nabi memberitahu mereka bahwa benda-benda tadi la taruddu min amrillahi syai'a. Benda-benda tadi tidak bisa menolak perintah Allah atau menolak takdir Allah sedikit pun. Amrillah urusan Allah. Taruddu menolak. Benda-benda tadi tidak bisa menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa menghalangi takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa menentang keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka la syai', enggak ada manfaatnya. Kata Nabi, jangan sisakan kecuali semuanya diputus. Qala Abu Ubaid, kanu yuqalliduna al-ibila al-autara. Mereka dulu sering menggantungkan ke unta mereka watar-watar, jamaknya autar. Senar-senar tadi yang sudah ikhlau laqat. Li'alla tusibahal ain, agar tidak tertimpa mata. Tidak tertimpa mara bahaya yang disebabkan oleh mata.
Fa'amarahumun Nabi SAW biizalatiha. Maka Nabi pun alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk menghilangkannya atau membuangnya, putus dan buang. I'laman lahum bi annal autar la taruddu syai'a. Mengajarkan pada mereka, memberitahu mereka bahwa watar-watar itu la taruddu syai'a, enggak bisa menolak apapun. Wa kadza qala Ibnul Jauzi wa ghairuhu. Demikian pula dikatakan oleh Ibnul Jauzi dan lain-lainnya. Berkata Al-Hafidz rahimahullah, yakni Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Wa yu'ayyiduhu hadis Uqbah bin Amir. Dan didukung pula oleh hadis Uqbah bin Amir, rafa'ahu secara marfu', man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu. Siapa yang menggantungkan jimat-jimat, maka Allah enggak akan memberikan kebaikan atau kesempurnaan padanya. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Apa itu tamimah? Sama kalung-kalung dengan tujuan tolak bala. Baik, kalau Imam Malik sendiri menyatakan illat, alasan dilarangnya kalung-kalung tadi karena sebagai tolak bala, menolak penyakit ain, itu ilatnya kata Imam Malik, maka tentunya beliau rahimahullah memahami walaupun dari selain senar, kalau tujuannya sebagai tolak bala, ya tidak boleh. Karena apakah dari watar ataupun dari biji-bijian, apakah digantung kerang-kerangan, apakah digantung bantal hitam seperti di Indonesia, atau digantung badannya sesuatu, atau digantung raja-raja. Apa itu raja-raja? Ruqyah yang ditulis. Katanya ruqyah. Bis. Sin, kemudian mim, kemudian lam, ha. Dari atas tulis lagi. Bis, ba, sin, lam, ha. Di sini ada ha, di sini ada ain, di sini ada. Pernah lihat? Gak pernah lihat? Saya beberapa kali melihat. Di antara yang mereka gantungkan bentuk bantal-bantal hitam yang dijual di pasar malam, ketika ada kesyirikan gong sekaten. Gong sekaten itu gong syahadatain. Mereka berebutan debunya, mereka mengharapkan tabarruk dengannya dan seterusnya. Di sana dijual jimat-jimat tadi. Kalau dibuka isinya seperti ini. Katanya bismillah. Dengan lafaz Allah, kemudian nama malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan seterusnya. Tetapi dirusak. Kalau mereka bilang bismillah, kita akan jawab bukan. Kamu berdusta. Loh ini bismillah. Mana bismillah? Kalau bismillah sinnya satu. Kalau sinnya banyak bisa sisu begitu. Demikian pula lamnya. Kalau lafaz Allah lamnya banyak, bukan lafaz Allah itu. Bisa lalalala, bisa lali. Laudzubillah. Itu merusak. Merusak kata bismillah. Menghina, mempermainkan, memperolok-olok nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya syaitan ridho dengan itu, senang, gembira. Barakallahu fiikum. Kalau benar-benar kalimat bismillah diucapkan oleh seorang manusia, setan enggak akan ridho. Kembali kepada kitab. Qala, kalau sudah begini keadaannya, semuanya dengan tujuan sama, yang dari kerang, dari biji-bijian, dari bantal hitam dan sebagainya, tujuannya sama, yaitu daf'ul ain, tadfa'ul ain, maka itu namanya tamimah. Sahih? Maka itu namanya jimat. Jimat perlindungan. Kalau sudah jelas jimat perlindungan, maka haram. Dan bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Barakallahu fikum. Kembali kepada
kitab. Wa hiya ma'ulliqa. Apa itu tamimah? Tamimah hiya ma'ulliqa minal qala'id khasyatal ain. Tamimah adalah yang digantungkan dari kalung-kalung dan sejenisnya karena khawatir musibah disebabkan mata. Kejelekan disebabkan mata. Afat disebabkan mata. Wa nahwi dzalik. Berarti al-ibratu fil qasad. Al-ibrah fil qasad. Yang dilihat adalah niat dan tujuannya. Kalau tujuannya untuk tolak bala, untuk menghilangkan penyakit atau menolak penyakit atau menolak musibah disebabkan mata, maka itu tamimah. Kalau tamimah semuanya haram. Dari apapun dibuatnya, bentuknya dan sebagainya, semuanya haram. Barakallahu fikum. Sehingga kalau ada kuda-kuda yang dihias, dikalungkan bulu-bulu warna-warni merah, kuning, hijau dan sebagainya. Dalam beberapa perayaan-perayaan kan ada kuda seperti itu. Atau di tempat-tempat wisata ada kuda seperti itu. Apakah haram? Tidak. Mengapa? Karena itu hiasan. Dan itu bukan untuk tujuan tolak bala. Bukan untuk tujuan tadfa'ul ain. Sehingga al-ibratu fi hadzal maqsud. Barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullah, ini kalimat berikutnya yang akan dibahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala alam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Kalau membeli barang-barang ribawiyah tetapi dalam keadaan bukan sama-sama naqd. Ini bukan emas dengan perak dengan uang. Tetapi kurma dengan uang, maka itu bi'u kaifa syi'tum sebagaimana di hadis yang sebelumnya. Wallahu taala a'lam. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود. Kata musannif rahimahullah, dan diriwayatkan pula dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau, bahwa beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah jamaknya ruqa. Ruqa itu bentuk jamak dari ruqyah. Wat tamaim bentuk jamak dari tamimah. Jampi-jampi itu ruqyah. Jimat-jimat itu tamimah, tamaim. Wat tiwalah pengasihan. Apa itu Ustaz pengasihan? Jimat yang fungsinya untuk mendekatkan antara suami dengan istri atau istri dengan suami, atau mempengaruhi lawan jenisnya. Apa namanya selain pengasihan? Pelet, ya.
Cinta ditolak, dukun bertindak, kata mereka. Ya. Pakai apa biasanya? Ya pakai ini. Tiwalah bahasa Arabnya. Na'udzubillah min dzalik, dzalikumus syirk. Dzalikumus syirik. Itu adalah kesyirikan, itu adalah kesyirikan. Di dalam syarahnya dikatakan wa fihi qissatun. Di sini ada kisah yang dijuluki biasanya dengan istilah asbabul wurud. Kalau kisah tentang turunnya Al-Quran disebut dengan apa? Jayyid. Asbab nuzul. Kalau sebab terucapnya hadis, asbab al-wurud. Sebab teriwayatkannya hadis. Kisahnya disebutkan dalam lafaz Abi Dawud dari Zainab, istri Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Anna Abdullah ra'a fi 'unuqi khaytan. Bahwa Abdullah bin Mas'ud, kata istrinya, melihat di leherku ada khaytan, ada lilitan benang. Faqala ma hada? Maka Abdullah bin Mas'ud sebagai suaminya bertanya, apa ini? Benang apa ini? Dijawab oleh istrinya, khaytun ruqiya li fihi. Ini benang yang sudah dijampi padanya. Benang yang sudah dijampi padanya. Qalat, maka menceritakanlah istrinya tadi, fa akhadahu thumma qata'ahu. Maka Abdullah bin Mas'ud mengambilnya dan memutusnya. Kemudian berkata, antum ala Abdullah laghniya'un 'ani syirk. Kalian keluarga Abdullah sangat jauh dari kesyirikan. Tidak boleh dekat dengan kesyirikan-kesyirikan. La'agniya ahli syirik, tidak memerlukan kesyirikan. Tidak berhajat pada kesyirikan-kesyirikan. Kalian keluarga Abdullah tidak berhajat kepada kesyirikan-kesyirikan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul innar ruqa wat-tamaim wat-tiwalah syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat, pengasian-pengasian, semuanya adalah syirik. Faqultu laqad kanat aini tukdzaf wa kuntu akhtalifu ila fulanin al-yahudi fa idza raqqa sakanat. Kata istrinya, aku dulu pernah mataku sakit. Tukdzaf itu sakit di mata. Wa kuntu akhtalifu ila fulanin al-yahudi, dan aku berbolak-balik ke si fulan orang Yahudi, maksudnya dulu di masa sebelum Islam. Aku berbolak-balik ke Yahudi untuk berobat. Fa idza raqqa sakanat. Kalau dia meruqyah, menjampi-jampi mataku, tiba-tiba mataku tenang, sembuh. Tadinya sakit, cekot, tiba-tiba tenang ketika diruqyah. Bagaimana itu? Qal, berkata Abdullah, innama dzalika amalu syaitan kana yankhusuha biyadihi fa idza raqqa kaffa anha. Itu adalah permainan syaitan. Itu adalah pekerjaan syaitan, amal syaitan. Menusuk-nusuk dengan jarinya, dengan tangannya ke matanya begini. Mataku sakit, padahal syaitan yang mengginikan ganggu. Ketika dijampi-jampi, berhenti. Nanti digituin lagi, berangkat lagi ke Yahudi, berhenti. Apa itu? Godaan syaitan agar orang itu percaya pada dukun. Setiap kita ingatkan mereka, jangan ke dukun haram, syirik. Apa jawab mereka?
kami pernah sakit, kemudian ke dukun sembuh. Saya nggak bisa jalan. Ke dukun cuma dikomat kamit mulutnya, kemudian disembur dengan air, buah, sembuh. Saya pulang bisa jalan, sungguh. Apa kamu jawab? Itu permainan syaitan. Yang membuat kamu sakit syaitan. Dibikin kaku kakinya nggak bisa jalan, terus pegang oleh syaitan tadi. Terus membisikkan di hatinya, ke dukun. Cobalah ke dukun lepas. Wah iya benar. Syaitan membisikkan di hatinya, benar kan? Dukun itu mujarab. Dibikin sakit lagi, datang ke dukun lagi, sembuh lagi. Dibikin sakit lagi, datang ke dukun lagi, sembuh lagi. 2-3 kali percaya. Akhirnya percaya pada dukun. Apa hukumnya percaya pada dukun? Tidak diterima salatnya. Man ata kahinan fasaddaqahu. Siapa yang mendatangi dukun dan percaya kepadanya, lam yuqbal salatuhu 40 yauman. Alhamdulillah. Ihdikumullah aslihalakum. Siapa yang mendatangi dukun dan percaya, maka tidak diterima salatnya 40 tahun fi riwayat. Dalam riwayat lain lebih mengerikan lagi. Man ata kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun-dukun dan kemudian percaya, maka berarti dia kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kufur kepada apa yang diturunkan pada Nabi. Ini ancaman yang mengerikan. Barakallahu fiikum. Sehingga Abdullah bin Mas'ud menjawab pertanyaan istrinya. Kenapa kok kalau aku matanya sakit segot-segot, kemudian aku ke dukun Yahudi, diruqyah, kau sembuh? Dijawab hadza dzaliki, dikasalkan di kaf. Dzaliki amalus syaitan. Karena yang diajak bicara adalah perempuan, istrinya. Dzaliki amalus syaitan. Itu, tahukah kamu, adalah amalus syaitan. Karena yankhusuha biyadih. Dia itu sekusuk dengan tangannya. Fa idza raqqa kaffa anha. Ketika diruqyah oleh dukun Yahudi, berhenti. Innama kana yakfiki an taquli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul. Sesungguhnya cukup bagimu, yakfiki anti an taquli, cukup bagimu untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu Allahumma rabban nas adhibil ba'sa. Rabban nas wasfi anta syafi la shifa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Pegang yang sakitnya, kemudian ucapkan Allahumma rabban nas adhibil ba's wasfi anta syafi la shifa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Itu cukup. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahih wa aqarrahu adz-Dzahabi. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan juga Imam Hakim, dan beliau mengatakan sahih dan disepakati oleh Imam adz-Dzahabi rahimahumullahu ajma'in. Baik, kita lihat satu persatu kalimat-kalimatnya. Tadi baru asbabul wurudnya, asbab al-wurud, sebab terucapnya hadis itu oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qauluhu innar ruqa. Qala al-musannif rahimahullah hiya allati tusamma al-azaim. Itulah yang sering dinamakan dengan azaim. Disinilah salah kaprahnya orang Indonesia. Jimat, tamimah disebut jimat. Yang ajimat disebut jampi. Ini azaim jamannya azimah. Jadi yang jimat apa? Yang jimat itu yang ruqyah harusnya. Tapi entah mereka menyatakan jimat itu justru yang tamimah tadi.
kalung, gelang, cincinnya mau untuk kebal, untuk anti peluru, untuk anti ini, anti itu segala macam, itu disebut jimat. Padahal kata beliau, innar ruqa, ma hiya ar-ruqa? Ar-ruqa hiya allati tusamma azaim. Ruqyah itulah yang sering disebut dengan azimah-azimah, ajimat-ajimat. Wa khassa minhu dalil ma khala min asy-syirk. Tetapi dikhususkan ada yang boleh kalau yang tidak ada kesyirikan padanya. Kalau yang tidak ada kesyirikan padanya. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min al-aini wal humah, tanpa ditasdidkan, bukan hummah. Kalau hummah penyakitnya, kalau humah namanya. Orang panas dingin itu sakit kan, demam. Maka itu perkara itu disebut dengan humah. Minal aini au al humah. Yani penyakit yang disebabkan oleh binatang berbisa, ular, kalajengking dan sejenisnya. Mana hadisnya? Man yadhkur lana. Ya Allah, ini sudah di bab awal. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Ketika ada bintang jatuh, ditanya apakah engkau sedang dalam keadaan sholat? Tidak, aku tidak sholat, aku sedang disengat. Apa yang kau lakukan? Aku memakai ruqyah. Ma hamalaka ala dzalik? Apa yang membawamu untuk memakai ruqyah? Apa jawabnya? Hadithun haddatsani asy-Sya'bi. Apa hadisnya? Naam. La ruqyata illa min 'ainin aw huma. Ini yang dimaksud. La ruqyata illa min 'ainin aw huma. Berarti dibolehkan atau tidak dibolehkan? Dibolehkan ruqyah. Ma khala syirk, apa yang tidak ada syiriknya. Termasuk ruqyah adalah bacaan tadi. Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'u shifaa'an la yughadiru saqama. Apakah itu ruqyah? Ruqyah. Apakah dibolehkan? Dibolehkan. Loh, tadi katanya ruqyah adalah syirik. Innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirik. Yang dimaksud ruqyah yang dipakai oleh dukun-dukun, yang kalimatnya tidak jelas, mulut komat kamit nggak jelas maknanya. Puah. Itu syirik. Mengapa? Tidak dipaham maknanya. Kalau dipaham pun dikhawatirkan padanya ada kesyirikan. Misalnya meminta pada jin, meminta pada syaitan, atau mengucapkan kalimat-kalimat syirik di dalamnya. Dan termasuk ruqyah adalah ruqyah yang maktubah, yang tertulis. Ruqyah yang tertulis yang kemarin kita gambar di sini. Namanya di Indonesia raja. Ada tulisan bismillah, 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 lam, sin. Kemudian ada penjuru mata angin, kemudian disebut ini Jibril, di sini Mikail, di sini Israfil, di sini Israel. Alasannya, kalau mereka berempat ini di pihak kita, kita akan kuat. Urusan rezeki tenang aja. Malaikat Israfil dan malaikat yang memberikan rezeki bersama kita. Mikail bersama kita. Kalau urusan mati, tenang aja. Israel, malaikat penjemput nyawa bersama kita juga. Kawan. Dan juga malaikat yang terbesar, yaitu Jibril yang paling mulia, yang merupakan pimpinan seluruh para malaikat juga bersama kita. Kemudian ditulis di sininya raja-raja macam-macam dengan 4 malaikat tadi. Ini khunun azakumullah, jampi-jampi yang syirik. Bolehkah berdoa pada Jibril? Tidak boleh. Bolehkah berdoa kepada malaikat? Tidak boleh. Berdoa pada Nabi? Tidak boleh. La tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan berdoa bersama Allah kepada Tuhan yang lain. Kepada siapapun jangan. Mintalah kepada Allah saja, jangan kepada yang lain. Taib. Kembali kepada kitab. Idzan mahir ruqa azimah.
yaitu jampi-jampi yang dibacakan atau jampi-jampi yang dituliskan, syirik secara keseluruhan kecuali yang tidak ada kesyirikannya. Apa dalil pembolehannya? La ruqyata illa min ainin aw huma. Tidak mengapa ruqyah khususnya untuk ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata, atau penyakit yang disebabkan oleh sengatan binatang berbisa. Yushiru ila anna ar-ruqa al-mawsufa bi kauniha syirkan hiya allati yusta'an fiha bi ghairillah. Berarti yang diisyaratkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari apa yang disifatkan tadi syirik adalah allati yusta'anu fiha bi ghairillah, yang dipakai untuk meminta bantuan kepada selain Allah. Yang dipakai untuk meminta bantuan pada selain Allah. Wa amma idza lam yudkar fiha illa asma Allah. Adapun kalau tidak disebut padanya kecuali nama Allah dan sifat-sifatnya dan ayat-ayatnya, atau apa yang maksur yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahada hasan, maka itu bagus, baik-baik saja. Jaizun, dibolehkan, au mustahab, bahkan dianjurkan. Yang mustahab contohnya yang tadi, Allahumma rabban nas adhibil ba's. Yang mustahab contohnya meruqyah dengan Al-Fatihah. Karena ketika beberapa sahabat meruqyah satu kepala suku yang sakit dan dia mendapatkan atau mereka mendapatkan makan dan dipotongkan kambing, Masya Allah, sampai kembali ke Madinah lapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami tadi datang pada satu kampung, mereka tidak mau memberi makan kami, sampai ketika pimpinan mereka sakit, kami ruqyah dengan Al-Fatihah. Dan dia sembuh. Dan kami diberi hadiah. Apakah halal? Kami masih bawa dagingnya. Kata Rasulullah SAW, wa ma yudrika annaha ruqyah. Dari mana kamu tahu? Kalau itu memang ruqyah. Al-Fatihah memang ruqyah. Siapa yang yad'u biha, siapa yang berdoa dengannya, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya tetap kepada Allah. Al-Fatihah juga kalamullah, ucapan Allah, maka tidak ada kesyirikan padanya. Tidak ada kesyirikan padanya. Maka Nabi bertanya, mana? Masih adakah daging itu? Aku ikut makan bersama kalian. Baik. Ini menunjukkan barakallahu fikum bahwa meruqyah dengan Al-Fatihah juga mustahab. Baik, bagaimana kalau dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bismillah, 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 bismillah. Ya emang enggak ada kesyirikan padanya. Tapi apakah pernah dicontohkan seperti itu? Wallahu a'lam. Berarti apa hukumnya? Jaiz, boleh-boleh saja kalau enggak ada syiriknya. Kalau tidak ada syiriknya. Tetapi intabihu barakallahu fikum. Hati-hatilah kalian barakallahu fikum. Mereka para syayatin minal jinni wal ins selalu membikin pengkaburan-pengkaburan. Dicampur zikir-zikir kepada Allah dengan kesyirikan. Sehingga kalau lihat sepintas Masya Allah dengan nama-nama Allah, berarti ini tidak syirik. Siapa bilang syirik? Lihat, ini bismillah. Dari atas bismillah, dari kiri bismillah. Apa salahnya? Kita jawab, perhatikan baik-baik. Ada berapa lamnya? Lam. Perhatikan baik-baik, ada berapa baknya? Bak. Perhatikan baik-baik. Ada berapa huruf mimnya? Ya memang banyak sekali. Apakah itu bismillah? Bukan. Itu bukan bismillah. Itu talbisul haqqa bil batil, mengkaburkan agar kalian mengira itu bismillah padahal bukan bismillah. Agar kalian mengira bahwa itu adalah lafaz zikir padahal itu bukan zikir. Bayangkan bacanya seperti apa?
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu kurang ajar sekali. Sangat-sangat kurang ajar. Taib. Sekarang yang benar-benar membaca Bismillah 3.000 kali, Allahu Akbar 70.000 kali, nanti engkau bisa begini, bisa menggerakkan benda dari jauh. Tidak ada yang lain. Benar nggak ada yang lain. Ini semuanya zikir pada Allah Ta'ala. Lihat catatanmu. Lihat catatannya. Setelah zikir sekian banyaknya, meminta kepada penunggu gunung Anu. Dan itu saya buktikan sendiri pada seseorang murid. Sebutkan namanya. Mudah-mudahan Allah sudah kasih hidayah. Namanya Jumingan. Setiap dia sedang belajar, sedang sholat, zikir, kumat, kesurupan, joget-joget gak karuan. Dipegang 6 orang gak sanggup, 8 orang gak sanggup. Saking kuatnya. Dikasih air, minta minum dia, dikasih air gayung gitu, habis. Dikasih lagi, segayung lagi, habis lagi. Entah airnya kemana itu. Wallahu a'lam. Dan masih banyak keanehan-keanehan lainnya. Anak ini hilang tengah malam. Ustaz, Jumingan hilang. Kemana? Cari. Gak ketemu. Ada kelas yang tertutup. Karena waktu itu Masya Allah pondoknya tempat tidur sendiri, kelas sendiri. Sehingga kalau malam kelas itu kosong. Dikunci kelasnya. Ternyata ada di dalamnya. Diintip sedang berkelahi. Sendirian berkelahi. Bawa pisau. Sampai digedor, dobrak. Ditanya, diruqyah, taruqyah sembuh, sadar. Sedang apa kamu? Berantem Ustaz. Dengan siapa berantem? Dengan pamannya. Pamannya di tempatnya, dia di situ. Saya mau belajar diganggu terus sama paman saya. Kenapa? Karena dia pemain kuda lumping. Main kuda lumping. Dia di stop sama bapaknya untuk masukin pondok. Pamannya gak ridho. Pengennya dia terus main kuda lumping. Ala kulli hal, asyahid adalah ketika sudah sadar, dipanggil ke kantor, ditanya, kamu pernah belajar apa? Belajar begini. Apa yang dibaca? Zikir-zikir pada Allah. Apa zikirnya? Takbir, tasbih, bismillah, sekian ribu kali sebagainya. Apa lagi? Itu aja Ustaz. Tidak bisa, apa lagi? Hanya zikir pada Allah Ta'ala. Allah berikan kekuatan, betul. Diambil catatan buku tulis, sudah digulung-gulung, sudah lecek, dibuka. Ini sekian kali, ini sekian ratus kali, ini sekian ratus kali, dan sebagainya. Sampai ada kalimat meminta kepada sang penunggu gunung Anu, begitu. Saya bilang, ini siapa? Meminta pada gunung Anu. Nggak tahu tak? Nggak tahu Ustaz. Anu cuma baca aja. Tahu kamu? Zikirmu tadi sekian ribu kali, semuanya gugur dengan kesyirikan ini. Berdoa pada selain Allah, meminta pada penunggu gunung, itu adalah syirkun akbar. Kafir kamu, keluar dari Islam kalau berdoa pada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa penunggu gunung yang kamu minta padanya? Yang kamu berdoa kepadanya? Enggak tahu tuh, saya suruh begitu. Stop. Ini stop. Saya robek semuanya, saya hancurkan. Jangan dibaca lagi. Mengapa? Kok setan nyuruh untuk takbir 3.000 kali, tasbih sekian ribu kali? Mengapa? Tahu nggak sebabnya? Talbisul haqqa bil batil. Kesyirikan tadi dibungkus dengan sekian takbir, sekian tasbih dan sebagainya. Apa akibatnya? Akibatnya mereka mengira bahwa isinya cuma zikir-zikir. Padahal Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, gugur semua amalan-amalanmu. Jadi dengan kesyirikan tadi, meminta pada penunggu gunung, itu sekian zikir-zikir yang tadi dibaca, gugur semua. Enggak ada nilainya sama sekali.
Tidak ada nilainya sama sekali. La yahbatanna amaluka, akan gugur semua amalmu. Inilah hati-hati. Jangan sampai tertipu dengan cara-cara seperti itu. Kalau ada keanehan-keanehan, pasti di sana ada ulah-ulah syaitaniyah. Ada ulah-ulah syaitan. Kok bisa batu tiba-tiba ngangkat? Ikhwan ibn a'azzallah, para sahabat Muhajirin dan Ansar, betapa tingginya iman mereka. Mereka aulia Allah. Tapi mereka nggak kebal peluru, nggak kebal pedang, nggak kebal tombak. Sekian banyak para sahabat syahid di dalam perang Badar, terbunuh dalam perang Uhud, terkoyak perutnya, robek, berdarah. Rasulullah SAW patah giginya, juga berdarah. Siapa yang kebal? Nggak ada yang kebal. Artinya apa? Artinya cara-caramu bisa kebal gitu kalau itu adalah benar, kalau itu adalah kesolehan atau karomah, para sahabat lebih pantas. Dan Rasulullah SAW lebih pantas lagi untuk mendapatkan yang seperti itu. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirik. Jampi-jampi, jimat-jimat, dan berbagai macam jimat pengasian, itu semuanya syirik. Barakallahu fikum. Adapun ruqyah yang syar'iyah adalah ruqyah dengan sunnah Nabi SAW atau dengan ayat Al-Quran yang tidak ditambah dengan kesyirikan apapun. Kembali kepada kitab. Qauluhu faqad rakhasa fihi Rasulullah SAW minal aini wal humah, bahwa telah diberikan keringanan, dibolehkan ruqyah pada ain wal humah sebagaimana telah lewat dalam bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Wa kadara khassa fir ruqa min ghairiha, demikian pula dibolehkan ruqyah dalam hadis-hadis lain seperti dalam Sahih Muslim. An Auf ibn Malik, dari Auf ibn Malik radhiyallahu taala anhu, kunna narqa fil jahiliyah, kami biasa meruqyah, biasa menjampi-jampi di zaman jahiliyah. Faqulna, maka kami katakan, ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik? Maka kami tanyakan pada Nabi, bagaimana pendapatmu tentang ruqyah-ruqyah ini, tentang jampi-jampi ini? Faqala a'ridu alayya ruqakum. Perhatikan cara hikmah dari Nabi SAW. A'ridu alayya ruqakum, perlihatkanlah kepadaku jampi-jampi kalian. Kayak apa? Seperti apa? Tunjukkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian, jampi-jampi kalian. Setelah ditunjukkan, la ba'sar birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa dengan ruqyah-ruqyah itu boleh menjampi selama tidak ada kalimat syirik. Selama tidak ada kalimat syirik. Wa fil babi ahaditsu katsirah, dan dalam bab ini, bab bolehnya ruqyah kalau tidak ada syirik, itu sangat banyak hadis-hadis di dalamnya. Walhamdulillah. Berkata Al-Khattabi rahimahullah, wa kana alaihi salam qad raqqa wa ruqya. Nabi sendiri alaihi salatu wassalam pernah meruqyah dan pernah diruqyah. Qad raqqa wa ruqya, pernah diruqyah dan pernah meruqyah. Wa amara biha wa ajazaha. Nabi pernah meruqyah, Nabi pernah diruqyah, Nabi pernah menyuruh ruqyah, Nabi pernah membolehkan ruqyah. Berarti hadis-hadis dari Nabi ada 4 bentuk. Bentuk pertama, perbuatan beliau. Beliau meruqyah. Yang kedua, perintah beliau. Beliaunya yang diruqyah. Itu yang kedua. Yang ketiga, perintah beliau. Beliau menyuruh untuk diruqyah. Yang keempat, pembolehan dari beliau. Ada lagi yang kelima?
aqarra, mentakrir para sahabat yang meruqyah. Yani melihat, mengetahui para sahabat meruqyah, Nabi membiarkan. Itu namanya takrir. Fa idza kanat bil Qur'ani wa bi asma'illahi ta'ala fahiya mubahatun aw ma'murun biha. Masih kata Khattabi, salah satu dari syurahul hadis, salah satu dari pensyarah-pensyarah hadis, tidak mengapa kalau dengan Quran atau dengan nama-nama Allah, fahiya mubahah, maka itu boleh-boleh saja, atau bahkan ma'murun biha. Bahkan ma'murun biha, seperti yang Nabi menyuruh, semestinya cukup dengan mengucapkan Allahumma rabban nas ila akhirih. Wa innama ja'atil karahah wal mana', sesungguhnya datangnya karahah, kemakruhan atau mana', larangan, bima kana minha bighairi lisanil Arab, kalau tidak dengan bahasa Arab. Fa innahu rubama kana kufran, karena bisa jadi dikhawatirkan ada kekafiran padanya, au qawlan yudkhilu syirik, atau ada ucapan yang di dalamnya mengandung kesyirikan. Qul inna a'azakumullah, qul talabah rahimani wa rahimakumullah. Maka beredarnya hukum ruqyah ada 4. Pertama 1, 2. Boleh. 1, 2, yaitu yang syirik fihi dan laisa fihi syirkun. Yang ini ada 2 hukumnya. Bisa jadi makruh atau ghairu makruh atau haram. Saya ulangi supaya jangan salah paham. Ada 4 hukum. 1 jaiz, 2 ma'mur atau apa ma'mur, mustahab, 1, 2 atau makruh atau muharram alias syirik. Baik, ini hukum ruqyah, ar-ruqyah. Kapan jaiz? La ba'sa bir-ruqa ma lam takun syirkan. Baik. Kapan ma'mur atau mustahab? Makana minas sunnah. Ini Nabi mencontohkan atau menyuruh. Baik, seperti disunahkannya membacakan pada anak-anak kecil pagi dan sore, u'iduka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min ainin lamah. Itu ruqyah. Tapi mustahabbah, ma'murah. Baik, sekarang kapan makruh, kapan syirik? Ya jelas kalau ada syiriknya, kebalikannya ini. Ma fihi syirkun. Baik. Kapan makruh? Yang tidak tahu. Kok tidak tahu? Bi ghairil Arabiyyah. Tanpa bahasa Arab. Jangan. Apa hukumnya? Syirik? Ya belum tentu sih. Belum tentu kan?
Karena bahasanya asing. Kita nggak paham. Jangan. Ini barakallahu fiikum, para ulama ada yang menyatakannya makruh, ada yang menyatakannya haram, tapi tidak sampai kepada kesyirikan, kecuali kalau terbukti maknanya syirik, baru jatuh ke dalam kesyirikan. Mafhum? Kita contohkan yang makruh seperti apa? Atau bukan makruh, haram tapi belum syirik. Bim salabim, bahasa apa itu? Abrakadabra, allakazam, kalimat-kalimatnya nggak jelas. Artinya apa? Wallahu a'lam. Bisa syirik berkabulkan, haram, jangan pakai. Khawatir ada kekufuran di dalamnya. Kalau ternyata artinya demi Tuhan pencipta langit dan bumi, kan boleh. Tidak tahu masalahnya, bahasanya tidak dipaham. Baik. Contoh syirik sudah banyak tadi dicontohkan. Contoh yang mubah, kita memakai ayat-ayat Al-Quran, ya silahkan semua ayat Al-Quran. Tetapi ada yang dikhususkan. Nabi mencontohkan dengan Al-Falaq dan Al-Ikhlas dengan An-Nas sebagai ruqyah. Beliau bacakan sebelum tidur dan tiupkan di tangannya, tiga kali, kemudian ucapkan ke seluruh tubuhnya. Itu kayak sihir. Jangan bicara kaya atau jangan. Kalau itu sudah ada riwayatnya dan sahih, ikuti. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meruqyah dengan ayat Al-Quran sudah jelas boleh. Bisa mubah, bisa anjuran. Tetapi caranya yang diriwayatkan dari Nabi adalah memegang tangan yang sakit kemudian dibaca. Apakah boleh? Ini pertanyaannya. Kalau dengan dibacakan di gelas, kemudian ditiupkan ke gelas, kemudian diminum. Wallahu ta'ala alam. Ada beberapa ulama yang membolehkannya karena melihat dengan Quran, dengan ayat-ayat Allah Taala. Tetapi ada yang melihat dari sisi apakah itu pernah dilakukan di zaman Nabi atau sahabat? Saya nggak pernah dengar. Wallahu taala alam bisawab.